Pada pertemuan yang kedua, kita akan mempelajari perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang pertama kali kita pelajari, yang pertama adalah perkalian bilangan bulat. Perhatikan contoh perkalian berikut. 3 dikali 5.000. Tentunya kalian sudah tahu hasilnya berapa, tapi di sini akan saya tunjukkan proses perkalian itu. Perkalian adalah proses penjumlahan berulang. 3 kali 5.000 itu artinya adalah penjumlahan 5.000 ditambah 5.000 ditambah 5.000 sebanyak 3 kali. Jadi 3 kali 5.000 artinya penjumlahan 5.000 ditambah 5.000 ditambah 5.000 sebanyak 3 kali. Hasilnya adalah 1.500. Contoh kedua, 3 kali negatif 5. Itu berarti penjumlahan negatif 5 ditambah negatif 5 ditambah negatif 5 sebanyak 3 kali. Yang 3 kali. Hasilnya adalah negatif 15. Jadi, arti perkalian adalah jika ada A dikalikan B, itu artinya berarti penjumlahan B ditambah B ditambah B ditambah B sebanyak A. Sebanyak A ini. Penjumlahan B ditambah B ditambah B sebanyak A. Inilah definisi dari perkalian. Sifat-sifat perkalian. Yang pertama adalah sifat komutatif atau pertukaran tempat. Contohnya 3 kali 4 itu tadi artinya penjumlahan 4 ditambah 4 ditambah 4 sebanyak 3 kali. Hasilnya adalah 12. 4 kali 3 berarti penjumlahan 3 sebanyak 4 kali. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sebanyak 4 kali. Hasilnya juga 12. Dari sini kita bisa melihat hasil perkaliannya ternyata sama. 3 kali 4 hasilnya 12. 4 kali 3 hasilnya juga 12. Ini artinya berarti 3 kali 4 nilainya sama dengan 4 kali 3. Kalau kita lihat tempatnya ini, 3 di depan, sekarang di belakang. 4 di depan, 4 di belakang, sekarang di depan. Ini tukar tempat. Maka di sini perkalian memiliki sifat komutatif atau pertukaran tempat. Kemudian yang berikutnya sifat asosiatif atau pengelompokan. Perhatikan contohnya. 3 kali 4 dikalikan 5. Di sini 3 dan 4-nya dikurung. Artinya dikerjakan terlebih dahulu. 3 kali 4 hasilnya 12. Baru dikalikan 5. Hasilnya adalah 60. Kemudian yang kedua di sini 3 kali 4 dikali 5 di dalam kurung. Artinya di sini 4 kali 5 ini dikerjakan dulu. 4 kali 5 hasilnya adalah 20. Baru dikalikan 3. Hasilnya juga ternyata 60. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa pengelompokan di depan dengan pengelompokan di belakang nilainya sama. Nah, disinilah perkalian memiliki sifat asosiatif atau pengelompokan. Yang berikutnya sifat distributif atau penyebaran. Di sini ada 2 sifat distributif, yaitu yang pertama terhadap penjumlahan dan yang kedua terhadap pengurangan. Kita lihat maksudnya 3 kali dalam kurung 4 ditambah 5. Nah, di sini 4 tambah 5-nya adalah penjumlahan. Terus kita lakukan sifat distributif atau penyebaran. Prosesnya adalah 3 dikalikan 4. Ini 3 kali 4. Kemudian ini penjumlahan, berarti di sini ditambah 3 kali 5. 3 kali 5. Ini penyebarannya. Jadi proses penyebarannya 3 kali 4, 3 kali 5. Tandanya jumlah, maka di sini juga jumlah. Kita hitung 3 kali 4 itu 12. 3 kali 5 adalah 15. Ditambahkan hasilnya 27. Kalau kita hitung misalnya di dalam kurung ini kita jumlahkan. Kalau dalam kurung ini kita jumlahkan terlebih dahulu. 4 ditambah 5 hasilnya adalah 9. 9 kali 3 hasilnya juga 27. Ini sama. Tapi kita akan menunjukkan dengan sifat distributif atau penyebaran. Yang kedua terhadap pengurangan. Di sini tandanya kurang. Penyebarannya sama. 3 kali 7.
3 kali 7. Karena ini kurang, maka di sini juga kurang. Kemudian 3 kali 5. 3 kali 5. Kita hitung, 3 kali 7 adalah 21. 3 kali 5 adalah 15. 21 dikurangi 15 hasilnya adalah 6. Ya. Seandainya kita hitung dulu di dalam kurung 7 dikurangi 5, ini hasilnya kan 2. 2 dikalikan 3, hasilnya juga 6 sama. Tapi kembali lagi kita akan menunjukkan dengan sifat distributif atau penyebaran. Inilah sifat perkalian. Sekarang perhatikan. Negatif 3 kali 5, berapa hasilnya? Nah, ingat, negatif 3 dikalikan 5. Kita bisa melakukan dengan sifat komutatif tukar tempat. Negatif 3 kali 5 itu sama dengan 5 kali negatif 3. Tukar tempat. Karena perkalian bersifat komutatif. Kemudian dari sini kita bisa melihat 5 kali negatif 3 berarti penjumlahan negatif 3 sebanyak 5 kali. Negatif 3 ditambah negatif 3 dan seterusnya sebanyak 5 kali. Berapa hasilnya? Silakan dihitung. Ya, hasilnya adalah negatif 15-nya. Sekarang mari kita berlatih ya sambil belajar menghitung. Negatif 3 kali 4. Silakan dihitung ya. Bisa dilakukan sifat komutatif dulu seperti ini. Berarti di sini 4 kali negatif 3. Berarti negatif 3 dijumlahkan sebanyak 4 kali. Dihitung berapa? Negatif 3 ditambah negatif 3 ditambah negatif 3 sebanyak 4 kali. Ya, hasilnya adalah ya, negatif 12. Nah, berikutnya negatif 3 kali 3 dengan sifat komutatif seperti tadi. Berarti 3 kali negatif 3 atau negatif 3 dijumlahkan sebanyak 3 kali. Negatif 3 ditambah negatif 3 ditambah negatif 3. Dihitung hasilnya berapa? Ya, negatif 9. Kemudian negatif 3 dikalikan 2 sama, berarti penjumlahan negatif 3 sebanyak 2 kali. Negatif 3 ditambah negatif 3 hasilnya adalah negatif 6. Berikutnya negatif 3 kali 1. Nah, bilangan berapapun kalau dikalikan 1 hasilnya bilangan itu sendiri, yaitu negatif 3. Sekarang kalau negatif 3 kalikan 0. Nah, bilangan berapapun kalau dikalikan 0 hasilnya adalah ya 0. Nah, ini kita sudah berlatih ini. Sekarang kita coba akan menghitung lah ini. Negatif 3 kali negatif 1, berapa hasilnya? Nah, untuk menjawab ini, untuk menentukan hasilnya ini berapa, mari kita lihat sebelumnya, perkaliannya ini, dari atas ini. Kita lihat. Tadi negatif 3 kali 4 hasilnya negatif 12. Negatif 3 kali 3 hasilnya negatif 9. Kita lihat ini. Dari 4 di sini turun menjadi 3. Ini berkurang 1. Di sini depannya sama, negatif 3 semuanya. Pengalinya semula 4, sekarang 3. Ini turun 1. Kalau di sini turun 1, ternyata hasilnya dari negatif 12 menjadi negatif 9. Negatif 12 menjadi negatif 9 ini naik, bukan turun. Naik ditambah 3. Jadi di sini kalau di sini pengalinya turun, ini turun 1, hasilnya naik ditambah 3. Nah, kita lihat yang kedua. Ya, ini juga turun 1. Dari 3 menjadi 2 ini pengalinya turun. Ini tetap negatif 3. Hasilnya semula negatif 9, sekarang negatif 6. Negatif 9 menuju negatif 6 ini naik. Naiknya berapa? Naiknya 3. Nah, ternyata di sini kita bisa melihat, oh kalau turun 1, hasilnya naik 3. Ini turun 1, di sini hasilnya naik 3. Sekarang kita lihat lagi di sini.
Ini juga turun 1. Dari 1 ke 0 ini turun. Pengalinya turun. Pengalinya turun 1. Hasilnya juga naik, berarti pasti naik 3. Nah, maka di sini negatif 3 ditambah 3 hasilnya adalah 0. Jelas ini? Nah, sekarang kita lihat. Di sini 0 menuju negatif 1. Ini juga turun 1. Yang depan masih tetap 0, ini turun. Diingat, kalau turun ini tadi ini turun, hasilnya naik 3. Ini juga turun, maka tentunya di sini hasilnya juga naik 3, perlu ditambah 3. Nah, sekarang 0 ditambah 3 berapa hasilnya? 0 ditambah 3 hasilnya ya 3. Nah, ternyata di sini kita sudah mendapatkan negatif 3 dikalikan negatif 1 hasilnya positif 3. Kita coba satu lagi. Ya. Di sini negatif 3-nya tetap dikalikan. Ini negatif 1, sekarang negatif 2. Negatif 1 menuju negatif 2 ini turun 1. Diingat, kalau pengalinya turun 1, berarti di sini hasilnya pasti harus naik 3 ditambah 3. Sekarang 3 ditambah 3, berapa hasilnya di sini? Ya, 6. Nah, sekarang kita sudah tahu negatif 3 kali negatif 2 hasilnya positif 6. Ya, dari proses perkalian ini kita bisa mengambil kesimpulan sederhana. Ini bilangan 3 positif kalikan 2 positif hasilnya positif 6. 3 kali negatif 2 hasilnya negatif 6. Negatif 3 kali positif 2 hasilnya negatif 6. Tadi sudah di sini kita pelajari ya. Negatif 3 kali 2 hasilnya negatif 6. Negatif 3 kali negatif 2 hasilnya positif 6 ini tadi. Ya. Nah, dari kesimpulan sederhana ini kita bisa mengambil kesimpulan untuk diingat-ingat bahwa kalau ada perkalian bilangan positif dikalikan bilangan positif hasilnya pasti positif ini tadi. 3 positif kali 2 positif hasilnya positif 6. Kalau ada bilangan positif kali bilangan negatif, hasilnya negatif. Ini tadi positif 3, negatif 2, hasilnya negatif 6. Bilangan negatif dikalikan bilangan positif, hasilnya juga negatif. Sedangkan bilangan negatif dikalikan bilangan negatif, hasilnya bilangan positif. Ya. Sekarang berikutnya kita pelajari pembagian bilangan bulat. Ya, perhatikan ilustrasi ini. Ini ada 6 buah apel. Kemudian ada 2 piring. Terus di sini ada perintahnya, 6 apel akan dimasukkan ke dalam 2 piring dengan merata. Nah, saya yakin semuanya bisa. Ya, kita masukkan 1 ke piring 1, 1 ke piring kedua, 1 lagi piring 1, 1 lagi piring kedua, kemudian piring 1 lagi tambahi piring yang kedua ditambahin. Nah, ternyata di sini kita bisa melihat bahwa 6 apel tadi dimasukkan ke dalam 2 piring. Masing-masing piring hasilnya ada 3 apel. Nah, ilustrasi ini bisa ditulis dalam kalimat matematika, gitu. 6 apel dibagikan ke dalam 2 piring, hasilnya adalah masing-masing piring terdapat 3 apel. Atas sederhananya 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Ya, ini ilustrasi sederhana, sering kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang pembagian pada garis bilangan. 6 dibagi 2 hasilnya berapa? Kita akan menunjukkan pada garis bilangan. 6 itu artinya dari 0 jaraknya adalah 6 satuan. Ini akan melompat. Ini kalau sekali lompat ini berarti 6 sekali lompat. Tapi anak ini akan melompat dengan 2 satuan. 2 satuan. Akan melompat sampai dengan 6 tapi dengan 2 satuan, ada 2 satuan. Perhatikan prosesnya. Ya. 2 satuan, 2 satuan, 2 satuan. Ya. Ternyata untuk mencapai jarak 6 satuan ini, anak tadi melompat 3 kali lompatan.
dengan masing-masing lompatan 2 satuan. Ada 3 kali lompatan. Nah, dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa jarak 6 satuan dilompati dengan 2 satuan terdapat 3 kali lompatan. Atau ditulis dalam kalimat matematika, 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Paham? Kemudian berikutnya pembagian sebagai pengurangan berulang. Nah, ini 6 dibagi 2 hasilnya berapa? Kita akan melakukan proses dengan proses pengurangan berulang. Ini 6 dikurangi 2 ya. 6 dikurangi 2 hasilnya adalah 4 ya. 4 masih bisa dikurangi 2. 4 dikurangi 2 hasilnya berapa? Ya, 4 dikurangi 2 hasilnya 2. Masih bisa dikurangi lagi. Ya, dikurangi 2. 2 dikurangi 2. Ya, sudah habis ya. Pengurangannya sampai habis, harus sampai habis sampai 0. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa pengurangannya 2 ini sebanyak 3 kali. Sampai menghasilkan 0, pengurangannya 6 ini oleh 2 sebanyak 3 kali. Maka bisa dituliskan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Pengurangan berulang oleh 2 sebanyak 3 kali. Paham? Nah, sekarang pembagian sebagai kebalikan dari perkalian. Nah, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kalian sudah paham. Ini bisa dituliskan dalam bentuk perkalian. Nilainya sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. 2 kali 3 sama dengan 6. 24 dibagi 4 sama dengan P. Ini berarti proses perkaliannya P kali 24 sama dengan 24. Nah, proses perkalian ini berarti penjumlahan 4 sebanyak berapa untuk menghasilkan 24? Ternyata di 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sampai dengan 24. Ternyata di sini ada 6. Sehingga P-nya nilainya sama dengan 6. Ini penjumlahan 4 sebanyak 6 kali itu menghasilkan 24. Maka P-nya adalah 6. Kalau kita kembalikan 6 kali 4 hasilnya 24. Kemudian di sini negatif 18 dibagi negatif 6 sama dengan Q. Proses perkaliannya berarti Q kali negatif 6 sama dengan negatif 18. Berarti penjumlahan negatif 6 sebanyak berapa untuk menghasilkan negatif 18? Ya. Ternyata negatif 6 ditambah negatif 6 ditambah negatif 6 sebanyak 3 kali. Ya. Untuk menghasilkan negatif 18, negatifnya 6 ada 3 kali. Sehingga di sini Q-nya adalah 3. 3 kali negatif 6 sama dengan negatif 18. Atau kalau kita kembalikan dalam bagian, negatif 18 dibagi negatif 6 sama dengan 3. Paham? Ya, inilah pembelajaran berkaitan dengan pembagian bilangan bulat. Sekarang nilai hasil pembagian ya. Hasil pembagian itu identik dengan perkalian. Positif bagi positif hasilnya positif. Positif bagi negatif hasilnya negatif. Negatif bagi positif hasilnya negatif. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Identik dengan perkalian. Ya, ini perkalian tadi sudah kita pelajari ya. Contohnya ya. Positif 18 dibagi negatif 6. Ini positif bagi negatif. Positif bagi negatif. Hasilnya pasti negatif. Nah, ini pasti nanti negatif. Nah, negatif berapa? Negatif 3. Kemudian contoh kedua, negatif 18 dibagi 6. Negatif bagi positif. Negatif dibagi positif. Hasilnya negatif. Makanya hasilnya negatif dulu. Ya. Berapa? Ya, 3. Negatif 3. Sekarang negatif 18 dibagi negatif 6. Negatif dibagi negatif menghasilkan positif. Nah, maka ini nilainya positif. Positif berapa? Positif 3. Tapi tanda positif itu tidak usah dituliskan. Sama dengan 3 saja, artinya positif.
Ya. Kemudian urutan operasi. Nah, sini. Negatif 18 dikurangi 2 ditambah 3. Berapa hasilnya? Pengurangan ini didahulukan karena berada di depan. Berarti ini dikurangkan dulu. 18 dikurangi 2. Ini hasilnya adalah 16. Baru 16 ditambah 3. Silakan dihitung sendiri. Jadi urutannya. Ini penjumlahan dan perkalian. Yang mana yang dikerjakan? Ya, perkalian didahulukan. Ini dikalikan dulu. 2 kali 3. Hasilnya 6. Baru ditambahkan dengan 18. Karena penjumlahan dan perkalian itu lebih kuat perkaliannya. Karena kalau pembagian di sini perkalian. Yang mana yang didahulukan? Kalau seperti ini berarti yang didahulukan adalah pembagiannya didahulukan karena berada di depan. Berarti ini kita bagikan dulu. Baru hasilnya dikalikan 3. Paham? Ya, inilah urutannya. Baik, untuk memperkuat pemahaman, tugas harus dikerjakan. Tugas pertemuan 2. Silakan ini dikerjakan 2 soal. Ya. Terus, ingat, tugas dikerjakan pada kertas, boleh folio, boleh kertas biasa. Harus ditulis ini, nama, kelas, nomor absen, pertemuan kedua. Ini harus ada. Kalau tidak ada berarti nanti tidak dikoreksi. Setelah itu jawaban difoto dan diupload di Google Classroom. Terus diupload paling lambat 5 hari setelah pembelajaran.